Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan hari ini kita tentunya di Eljon Medical Forum akan membahas seputar dunia kesehatan. Dan spesial sekali hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana merawat kulit, khususnya kulit berminyak. Sudah hadir bersama saya narasumber kita dan Dr. Pusvana Medelia, dokter spesialis kulit dan kelamin atau yang bisa kita sapa Dr. Meli. Halo Dr. Meli. Halo Cynthia, terima kasih, senang sudah diundang ke Eljon Medical untuk memberikan beberapa ilmu dan tips untuk kesehatan kulit ya. Terima kasih juga dokter, kami juga senang sekali hari ini tentunya sahabat Eljon bisa mendengarkan langsung dari pakarnya mengenai kulit, yaitu hari ini khususnya kulit berminyak. Kita bahas soal kulit berminyak dokter ya. Oke. Nah dokter, untuk yang pertama, sebetulnya jenis kulit wajah itu ada apa aja sih dok? Oke. Jadi kalau secara sederhana ya yang biasa orang-orang tahu dan banyak kayaknya bisa kita klik di Google itu biasanya secara sederhana cuma dibagi sebagai kulit terdiri dari kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, dan kulit kombinasi. Cuma itu aja. Tetapi sebenarnya kalau di textbook pembagian kulit sebenarnya tidak sesederhana itu pembagiannya. Jadi dia satu kulit wajah itu sebenarnya bisa terdiri dari kombinasi, tidak murni benar-benar kulit berminyak seluruhnya atau tidak benar-benar normal seluruhnya atau kering seluruhnya. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya selalu kombinasi. Jadi kalau di textbook itu sih sebenarnya lebih kompleks pembagiannya, ada kulit kering berminyak, ada kulit sensitif resisten, yang berpigmen atau tidak berpigmen, yang berkerut atau tidak berkerut. Itu biasanya ada perpotongannya tuh dalam satu wajah. Mungkin aja berminyak itu sensitif, kering sensitif, berminyak tidak berpigmen, berminyak tidak berkerut. Sebenarnya pembagiannya seperti itu. Tapi untuk skincare biasanya sesimpel hanya normal, kering, berminyak, dan kombinasi gitu ya. Betul. Paling seperti itu. Padahal sebetulnya di kulit wajah itu harusnya kombinasi gitu ya dokter ya. Kalau kombinasi dalam satu wajah tuh biasanya kadang kan berminyak pun ada area-area yang kering atau yang di kulit kering ternyata kulit kering atau normal ada area-area yang berminyak terutama di T-zone seperti itu. Dan mungkin aja kering itu sensitif atau berminyak itu sensitif. Itu jadi biasanya sih kombinasi, tapi kulitnya kalau misalnya sebagian besar itu kering, biasanya itu udah dikategorikan sebagai kulit yang kering, atau memang udah gampang berminyak, mengkilap, itu ya udah dikategorikan sebagian besar ya berarti kulitnya memang berminyak seperti itu. Oke. Nah selanjutnya dokter, untuk kulit berminyak sendiri sebetulnya tanda-tandanya seperti apa nih dok? Nah, tadi udah sempat saya sebutkan ya, kulit berminyak itu biasanya berkilap ya, mengkilap. Nah, jadi tipis tuh antara glowing sama berminyak, karena sama-sama mengkilap ya. Mengkilap terus lengket ya, kayaknya cepel ya kalau orang Sunda tuh lengket, mengkilat. Terus paling sering kelihatan di area dahi, hidung, dagu. Biasanya area-area mengkilap, dan tampaknya kelihatan pori-porinya ukurannya lebih besar dari yang kulitnya normal. Juga biasanya sih kalau berminyak tuh suka kadang temenan sama yang acne prone, jadi gampang berjerawat, gampang berkomedo, seperti itu. Biasanya tuh ciri-cirinya sebagian besar seperti itu sih. Dilihat dari pori-porinya pun juga lebih besar dari rata-rata orang normal biasanya. Gitu. Jadi kalau kulit berminyak itu memang lebih banyak berjerawat ya dokter ya tipenya? Iya, biasanya karena kan dia salah satu penyebab terbentuknya jerawat kan karena kelenjar minyak yang berlebihan itu juga. Nah, itu bisa menyebabkan, jadi dia mudah banget kalau dari berminyak itu mudah banget untuk menjadi berjerawat karena kan dari kelenjar minyak yang berlebihan terus nanti datang bakteri, udah tersumbat, jadilah
komedo jadilah jerawat yang meradang kalau udah ada bakterinya juga. Biasanya temenan. Tapi kalau kombinasi ya belum tentu langsung berjerawat sih. Dan kalau memang ternyata skincare-nya bagus ya belum tentu juga. Skincare-nya perawatannya oke, belum tentu juga berminyak jadi berjerawat karena sudah didukung sama perawatan-perawatan untuk mencegah terjadinya jerawat itu. Oke. Penyebabnya nih dokter, apa sih sebetulnya penyebab kulit berminyak, Dok? Penyebab kulit berminyak pertama banget biasanya itu genetik ya. Jadi kalau orang tuanya jenis kulitnya ada yang berminyak, itu mungkin saya diturunkan ke kita, ke anaknya berminyak juga. Nah, terus biasanya juga karena di usia-usia pubertas ya. Usia-usia pubertas itu hormonnya lagi aktif-aktifnya. Ya, jadi hormon terus jadi karena hormon aktif itu bisa merangsang si sekresi si pengeluaran kelenjar minyaknya pun juga lebih aktif biasanya. Jadi berlebihan produksi kelenjar minyaknya. Walaupun sebenarnya kulit normal pun yang bukan berminyak pasti akan mengeluarkan kelenjar minyak, tapi kadarnya normal karena kan kulit itu butuh harus mengeluarkan minyak untuk menjaga keseimbangan kelembapan kulit supaya tidak kering. Tapi di orang berminyak itu terlalu berlebihan. Nah, itu biasanya di usia-usia pubertas dan yang diturunkan secara genetik itu biasanya terlalu berlebihan juga. Ataupun faktor hormonal. Ya, kalau di wanita itu biasanya sesuai siklus menstruasi atau saat hamil biasanya. Dan biasanya menjelang usia menuju menopause, nah itu udah mulai berkurang tuh kandungan minyaknya karena si estrogennya itu juga udah tidak berproduksi dan tidak lagi merangsang si kelenjar minyak untuk berproduksi juga. Jadi udah mulai menuju kering tuh kalau udah usia-usia menopause. Dan ada juga yang menyebutkan makanan juga bisa ya. Salah satunya untuk menyebabkan terjadinya kulit berminyak. Salah satunya yang high index glycemicsnya yang tinggi, yang banyak mengandung gula kayak gitu. Oke. Nah, kalau makanan nih dokter banyak juga yang bilang katanya makan-makan berlemak, berminyak itu juga salah satu menyebabkan kulit berminyak. Itu betul nggak sih, Dok? Enggak, sebenarnya enggak, bukan berminyak atau berlemak sih, sebenarnya itu tadi yang saya sebutkan. Jadi ini juga sesuai penelitian, kayaknya sejalan sama penelitian kulit yang gampang berjerawat ya, kalau itu makanan sudah pernah diteliti, dan biasanya kan temenan tuh berminyak dan berjerawat. Nah, yang terbukti menyebabkan kelenjar minyak terlalu berproduksi berlebihan itu makanan yang indeks glikemiknya tinggi, seperti yang banyak mengandung gula gitu ya, kayak roti gitu. Jadi bukan gorengannya, sebenarnya tepung-tepungannya itu kan indeks glikemiknya tinggi. Nah, itu merangsang kelenjar minyak juga, merangsang jerawat juga itu jadinya. Terus dairy product ya, seperti susu dan turunannya, susu, keju, yogurt, itu juga merangsang kelenjar minyak berlebihan untuk berproduksi berlebihan. Susu yang berprotein tinggi itu juga bisa merangsang kelenjar minyak. Misalkan kita yang sering nge-gym tuh, mau bodybuilding untuk membentuk otot tuh biasanya susunya kan berprotein tinggi. Atau untuk menggemukkan badan tuh susu-susunya tuh biasanya berprotein tinggi, itu juga efek sampingnya jadi berjerawat. Kadang-kadang jadi udah banyak pasien yang mengeluh, iya saya kok jadi berjerawat ya dok, sebelumnya padahal saya nggak kayak gini. Memang saya sering berolahraga, nah terus langsung deh jadi nyambung ke situ. Terus minum susu untuk membentuk badan. Oh iya dok, benar saya minum itu. Nah itu dia penyebabnya. Biasanya dari susu-susu yang pembentuk badan itu biasanya terlalu tinggi protein, itu merangsang kelenjar minyak jadi berproduksi terlalu berlebihan. Dan ya tadi salah satunya juga yang mengandung gula itu soft drinks juga bisa, atau minum-minuman beralkohol itu juga merangsang kelenjar minyak berproduksi terlalu berlebihan. Oke. Tapi kalau banyak yang bilang makan kacang berjerawat itu benar nggak dok?
Enggak, sebenarnya bukan dari kacangnya sih. Ya, jadi sebenarnya kacang, coklat itu juga tertentu sih sebenarnya ya. Kacangnya Hmm. mungkin dari protein yang terlalu tinggi ya, kacang-kacang tertentu. Jadi enggak semua jenis kacang. Coklat juga, tenang aja sebenarnya enggak makan coklat tuh kan orang suka takut ya makan coklat nanti berjerawat. Enggak Hmm. juga sebenarnya. Jadi coklat-coklat yang banyak mengandung susu, yang terlalu manis itu yang tapi kalau dark coklat enggak aman biasanya. Tapi Hmm. coklat putih yang banyak mengandung susunya, nah itu sebenarnya yang yang menyebabkan berjerawat, berminyak, berlebihan, terus itu gitu. Jadi sebenarnya bukan dari enggak semua disamaratakan coklatnya, kacangnya, enggak tertentu banget gitu. Hmm. Pokoknya yang indeks glikemiknya tinggi itu deh yang paling menyebabkan kulit jadi gampang berminyak dan berjerawat. Kayak Oke. gitu. Kalau kesalahan dalam pemilihan skincare, dokter, apa bisa juga nih sebabkan kulit berminyak, dok? Nah, iya bisa juga. Nih, misalkan kita mau pilih-pilih sendiri ya, kayaknya udah mulai skincarean, tapi ternyata yang dipilih itu ingredients-nya atau kategorinya untuk kulit kering gitu ya. Atau di bahan-bahannya tuh di komposisinya ada yang sebenarnya itu cocoknya untuk kulit kering. Nah, jadi salah. Kalau kulit kering kan kita pasti akan merangsang untuk lembab ya, untuk Ya. melembabkan terus karena kulitnya kering. Jadi pasti fungsinya atau komposisi-komposisinya untuk melembabkan kulit. Nah, jadi tambahlah berminyak kulitnya juga. Karena komposisinya, fungsinya untuk kulit kering. Kulit kering karena kita butuh dilembabkan. Jadi kita butuh kelenjar minyak memproduksi minyak, memproduksi zat-zat moisturizer alamiah dalam kulit untuk mencegah kulit menjadi kering, menjadi lembab. Jadinya kulit tambah berminyak, tambah kelihatan lembab, tambah kelihatan lengket gitu ya kalau untuk kulit kering. Atau kita juga salah skincare-nya cuci muka terlalu sering itu juga bisa merangsang kelenjar minyak berproduksi terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya cuci muka itu cukup 2 kali sehari atau maksimal 3 kali sehari. Tidak usah setiap aduh kotor nih cuci muka pakai sabun, sering-sering double cleansing, sering-sering itu sebenarnya yang salah. Itu merangsang kelenjar minyak berproduksi berlebihan. Terlalu sering disentuh-sentuh, terlalu sering digosok-gosok, kelenjar minyak berproduksi terlalu berlebihan juga. Kayak gitu. Ataupun misalkan komposisi yang komedogenik gitu ya, yang bisa menyebabkan berjerawat ya, tambahlah kulit yang berminyak, tambah bisa muncul jerawat-jerawat bandel yang tidak diinginkan. Seperti itu. Oke. Gitu. Kemudian dokter katanya juga kalau pakai sunscreen itu meningkatkan produksi minyak. Benar nggak sih, dok? Nah, itu juga mungkin salah pemilihan sunscreen-nya ya. Sunscreen kan sekarang banyak ya tipe-tipenya, jenis-jenisnya gitu. Memang setiap setiap produk skincare yang bentuknya lotion, krim atau bentuknya creamy, lotion itu pasti membutuhkan oil sih di dalamnya untuk melarutkan si krim-krimnya itu. Nah, tapi pilih yang jangan yang konsistensinya terlalu tebal, jangan yang terlalu creamy, pilih yang rada cair ya, atau yang dalam bentuk gel jauh lebih bagus, dalam bentuk water base, dan nggak terlalu meninggalkan white cast terlalu tebal. Itu kalau white cast-nya terlalu tebal itu nggak cocok untuk kulit berminyak, jadi makin tambah kelihatan berminyak. Jadi pilih yang tidak meninggalkan white cast, terus water base, terus konsistensinya tuh rada cair, jangan terlalu creamy banget, kayak gitu. Terus ya pokoknya pilih yang water base, oil free, non comedogenic, yang cocok untuk kulit berminyak, atau yang ingredients-nya bisa ada tambahan niacinamide kayak gitu. Azelaic acid atau salicylic acid itu bagus untuk mengontrol produksi kelenjar minyak jadi nggak berlebihan. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipilih hati-hati kandungannya dan konsistensinya juga sih untuk kalau kita oleskan ke muka seperti apa supaya nggak jadi tambah berminyak. Karena kulit berminyak pun butuh sunscreen. Kulit kering, kulit normal, lansia, remaja, usia dewasa, semua itu wajib pakai sunscreen sih saat ini ya untuk melindungi kulit dari faktor-faktor yang tidak diinginkan, kerusakan kulit dari matahari soalnya banyak sekarang ini. Kayak gitu. Oke. Tapi katanya juga nih, dok, kalau misalnya kulit berminyak lebih baik katanya jangan pakai pelembab.
jadi tambah berminyak itu gimana dok? Ya, ini sama juga sih, sama sunscreen ya. Mungkin pemilihannya juga kurang tepat, karena, kulit berminyak itu justru juga butuh pelembab ya, jangan salah. Jadi, bukan kulit kering aja yang butuh pelembab, berminyak juga sebenarnya butuh pelembab, tapi pilih-pilihlah yang, benar gitu ya, jenis pelembabnya. Apalagi, apa namanya, kalau kulit berminyak kita pakai, skincare yang untuk mengeringkan kelenjar minyaknya, untuk menurunkan produksi sebumnya, atau untuk mengatasi jerawatnya, itu pasti ingredients-nya, akan mengeringkan kulit ya, skincare itu. Skincare ataupun racikan dokter nih, misalkan kita ke dokter pakai racikan dokter nih, kulitnya berminyak, pasti itu fungsinya untuk mengeringkan kelenjar minyaknya, mengeringkan jerawatnya, pasti itu ada efek kering kulitnya. Jadi kalau misalnya nggak ditambah pelembab, jadi terganggu keseimbangan kelembaban kulitnya, makin kering. Jadi kok saya jadi iritasi ya, merah-merah banget dok gitu. Setelah pakai ini, oh ternyata skincare-nya mengandung retinol gitu ya. Oh skincare-nya mengandung salicylic acid atau mengandung niacinamide yang persentasenya tinggi. Itu kan biasanya iritatif ya, agak iritatif kalau kulitnya kering gitu. Jadi sebenarnya kalau kulit berminyak, terus memakai skincare atau racikan dokter yang mengeringkan kulit, lama-lama juga bisa kering dan iritasi gitu. Jadi, perlu jadi semua jenis kulit itu, kulit berminyak pun butuh, pelembab. Terutama ya itu kalau misalnya kita udah mulai skincare-an atau kita udah menggunakan racikan dokter itu, sangat-sangat butuh pelembab untuk menjaga keseimbangan kelembaban kulit supaya jadi tidak kering dan iritasi. Dan sama ya pilihannya water based dan, konsistensinya jangan yang terlalu creamy, jangan terlalu padat gitu, yang pilih yang oil free seperti itu. Ya. Sahabat Eljon, itu dia tadi Dr. Melly sudah banyak bercerita soal kulit berminyak, apa penyebabnya, ada beberapa yang mungkin benar, ada beberapa juga yang salah, sehingga kita tadi bisa lebih bijak lagi dalam memilih skincare dan lain-lain. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan lagi tetap di Eljon Medical Forum. Hai semuanya, saya Maria Anggreni Rahmawati, Putri Pariwisata Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah selesai nonton kan? Jangan lupa subscribe, like, dan komen!